Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mengimani kehidupan di alam kubur adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Di alam kubur kelak akan ada pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir kepada si mayit tentang selama kehidupan di dunia. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka akan ada dua malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tak ayal terkadang seseorang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Hal serupa ada dalam benak Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah. Suatu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayat di kubur dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Mendengar penuturan Rasulullah SAW itu, Sayyidina Umar bertanya, Rasul, apakah saat dikubur nanti aku sama seperti sekarang ini? Ya, jawab Rasul. Kalau begitu, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu, ujar Sayyidina Umar menimpal. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur. Umar menjelaskan kondisinya di alam itu, aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab. Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Umar bin Khattab memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah pun memujinya lantaran ketegasan yang dimiliki Umar. Setan pun takut kepada beliau, bahkan tak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekali-kali setan tidak akan melalui suatu jalan yang akan engkau lewati. Selain tegas, Umar bin Khattab juga memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka tak heran jika beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir sebagaimana jawaban Umar tersebut tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal Umar. Seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengejarkan jawabannya kepada para orang-orang yang banyak. Lalu kedua malaikat itu pun pergi dan meninggalkannya. As-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak di alam kuburnya sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Mungkinkah kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Wallahu a'lam. Sahabat yang beriman, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam kubur mayat akan ditanyai oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Golongan manusia yang mati syahid. Golongan pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati dengan jalan syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sya'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka." 2. Golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslim dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal ini akan terbebas dari pertanyaan. Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rezeki atasnya serta dijamin bebas dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. 3. Orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Abu Dawud mengeluarkan hadis secara marfu. Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya. Juga riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi di mana dia menganggap itu hasan. Selain itu, Abu Ishaq As-Su'aibi berkata, Sulaiman bin Sa'd berkata kepada Khalid bin Urfat, atau sebaliknya Khalid berkata kepada Sulaiman, "Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Iya." 4. Orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah SAW setidaknya malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surat ini dengan al-ma'aniyah atau pencegah atau penahan dari siksaan. Beliau bersabda yang artinya, "Dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur." Riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat At-Tirmidzi meneruskan Ibnu Abbas, "Barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur." Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Alkitab, Quran surat Asy-Sajdah dan Tabarok. 5. Meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur." Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sahabat yang beriman, semoga yang berkomentar amin dijauhkan dari segala penyakit,
diberi sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah, dan keluarganya bahagia dan bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.